Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sekalian. Senang sekali di sini. Katanya besok salju. Kita lihat ya salju atau enggak gitu ya. Tapi selain itu juga senang karena hari ini kita kedatangan sebenarnya bukan tamu tapi anggota kita yang sangat terhormat yaitu Bapak Dr. Hari Patria. Terima kasih Bang Hari atas kehadirannya. Tepuk tangan dulu untuk Bang Hari. Dan juga satu lagi kita mention buat teman-teman divisi diaspora, Sasa dan tim, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman diaspora yang telah meluangkan waktu mempersiapkan Coffee Talks. Dan ini adalah Coffee Talks pertama dari beberapa Coffee Talks lainnya yang direncanakan. Yang mana salah satunya adalah nanti direncanakan untuk dihadiri oleh Pak Dubes juga. Jadi ini adalah awal yang sangat baik dan mudah-mudahan kedepannya acara-acara PPI lainnya juga bisa memberikan impact layaknya acara kita pada hari ini. Itu saja sambutan dari saya pada hari ini. Enjoy, selamat bernetworking, selamat mendapatkan ilmu, selamat bersenang-senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Daniel Samosir atas sambutannya. Dan untuk berikutnya kita akan masuk ke acara utamanya yaitu Coffee Talks dengan Dr. Hari Patria. Cuman sebelum itu izinkan saya memperkenalkan guest speaker kita malam ini. Dr. Hari Patria sendiri merupakan pengajar aktif di 4 kampus terbaik di Indonesia, yaitu ada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan juga Universitas Seoul. Dan tidak berhenti di situ, beliau juga merupakan CEO dan Chief Data Strategist di PT Strategi Transforma Infinity atau Indo. Apa itu? Nanti kita akan lebih lanjut. Dan terakhir saya ingin kasih tahu teman-teman ini beruntung sekali bisa berada di sini mendengarkan obrolan dengan Dr. Hari Patria karena beliau ini sebenarnya adalah seorang LinkedIn influencer. FYI, kalian udah nggak bisa connect ke LinkedIn beliau karena sudah limit bro, udah 30.000. Jadi mungkin segitu dulu. Dan terakhir saya mau kasih tahu kalau ini santai, jadi grab your coffee, grab your snacks, what have you, santai aja. Dan terakhir, mari kita sambut Dr. Hari Patria. Silakan tepuk tangannya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat untuk Dr. Hari karena hari ini beliau wisuda. Iya. Dan ada satu lagi. Ada juga salah satu saudara kita, Mbak Novi juga wisuda. Boleh duduk? Iya. Oke, Dr. Hari atau kita panggil Mas Hari ya untuk malam ini. Nah, Mas Hari, hari ini kita banyak banget topik yang ingin dibahas. Topik utama kita adalah academic career balance. Cuman sebelum itu saya ingin bahas yang lebih fundamental sih. Mungkin boleh dikatakan Hari Patria kecil itu bertumbuh kembang di environment yang seperti apa sih yang hingga akhirnya mengantarkan Mas Hari menjadi orang seperti ini. Silakan Mas. Ya. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas PPI Unicastle ya atas sambutannya, inisiatifnya. Kemudian para pengurus ya, dalam hal sini ada Daniel, ada Jody, ya, tadi Sasa dari Diaspora. Thank you banget. Dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di tengah malam yang dingin ya, tapi suasana selalu hangat kalau kita ketemu dengan PPI Newcastle. Baik, saya di sini kiranya berdiskusi dan sharing lah ke teman-teman karena setiap orang pasti punya life path yang berbeda dan kita bisa belajar satu sama lain ya. Jadi masa kecil tentunya saya sih mengalami hal-hal yang ups and downs ya. Jadi ada masa-masa gelapnya juga ada gitu ya. Jadi di masa SMP itu termasuk masa paling kelam di dalam hidup saya gitu. Dulu SMP di mana? Jadi dulu itu SMP 12, SMP favorit di Medan. Tapi hanya 1 semester. Dari itu saya di drop out ya dan akhirnya harus pindah ke Percut Setuan. Okay. Jadi semi tinggi kan ya. Dan di situ termasuk waktu itu gila banget dengan band.
musik segala macam. Oke. Jadi itu udah malas sekolah. Main apa dulu Mas? Jadi itu basis, gitaris, sama drummer. Dulu musiknya main apa tuh Mas kalau boleh tahu? Musiknya itu saya juga grunge ngeband ya, kita grunge Nirvana. Nirvana, Seattle Sound Green ya. Day, ya. Nah, oke. Jadi itu 90s udah banget tuh. orientasinya nggak sekolah. Dan ya pokoknya masa-masa lalu lah. Jadi kalau misalnya dari rumah kelihatan sekolah, tapi pas di Simpang Tamrin kita belok ke Taman Budaya. Jadi latihan drummer. Dan itu membuat akhirnya reflection point ya, karena aku di drop out dari sekolah favorit ke SMP biasa dan masuk SMA itu SMA 11 di Tembung ya kan, itu pinggiran kota dan peringkatnya itu nomor 2 paling bawah. Jadi mamaku bilang kan, wah untung aja nih masuk SMA negeri, kalau misalnya nggak masuk SMA negeri kita nggak sanggup bayar gitu. Jadi ya masa-masa kelam lah. Tapi dari situ aku mulai ngerasa kayak, wah kalau gini-gini aja nih bakal sulit nih gitu kan. Dan orang tua ngasih pilihan waktu itu, kira-kira mau main band aja dan bakal sekolah musik tapi lupain sekolah umum ya kan, atau sekolah umum tapi kalau punya prestasi nanti dibeliin alat musik. Wah boleh juga nih. Akhirnya aku pilih sekolah umum itu dan dari kelas 1 tuh udah bimbingan belajar dan ngerasa kayak dulu SMP nilainya 4 semua gitu kan, 45, tapi pas di SMA itu terjadi perubahan ya drastis banget alhamdulillah. Dan aku kira itu nggak lepas dari doa orang tua ya, khususnya ibu ya. Dan juga ya tadi kita diberikan kayak ada semacam harapan, oh ternyata nih bisa lagi nih ya kan. Akhirnya ya bisa lulus dapat nilai tertinggi di SMA, kemudian lulus juga ke ITB ya, dan ya alhamdulillah menjadi sampai sekarang. Proses memutarbalikan situasinya tuh bagaimana tuh Mas Hari? Itu susah memang untuk disampaikan karena itu proses panjang ya, dan mungkin ada milestone kecil yang bisa dibagikan ke kita. Nah itu ya. Jadi teman-teman gini, sebenarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa. Cuman masalahnya ada orang yang bisa menemukan semangat itu, ada yang mungkin ngerasa nggak dapat gitu loh. Nah waktu itu aku menemukannya kayak gini. Jadi melakukan semacam apa ya? Jadi di dalam pikiran kita itu ada conscious, itu alam bawah sadar. Kalau kita hitung-hitung matematis itu conscious. Tambah kali bagi kurang itu conscious. Tapi kalau kita masukkan ke level unconscious ya, jadi level alam bawah sadar, dan kita ingat terus-terusan sampai kalau mau ngukurnya gimana sampai ke bawah mimpi. Jadi dulu aku selalu tulis di halaman depan buku. Aku selalu tulis itu Hari Patria, Teknik Sipil ITB 2003. Oke. Jadi aku selalu tulis kayak gitu. Dan itu aku tulis, setiap ada buku aku tulis. Aku gambar teknik sipil dulu. Meskipun pas di akhir aku ganti teknik kimia karena udah dapat di UGM, udah secure, naikin dulu passing grade-nya. Kalau bahasa teman-teman sekarang itu manifesting. Manifesting. Iya, jadi harus di apa ya? Ya dibuat manifestonya dan diulang-ulang terus-menerus. Memang kayak buat dan pun kayak orang gila juga. Tapi itu harus dilakuin. Terus di dinding kamar itu aku tulisin juga tuh. Jadi pokoknya aku harus lulus ini gitu. Istilahnya kalau nggak lulus waktu itu ya malunya minta ampun sih. Tapi ya kalau kita udah ikhtiar, udah usaha sih biasanya jalan buka ya, dan ya alhamdulillah sih. Jadi sampai hari ini, jadi setiap kalau kita belajar itu hanya memorizing, itu biasanya nggak lama. Tapi kalau kita sense making ya, misalnya aku interview kan diminta turunin misalnya hukum Archimedes gitu ya, atau mekanika fluida pakai persamaan Newton dan macam-macam, itu bisa tanpa mengingat karena udah di sense making. Jadi kita apa ya, baru bangun tidur ditanya kita bisa, karena sebenarnya nggak menghafal tapi memahami kayak gitu. Jadi levelnya beda, dan sampai level PhD aku mendalami terkait dengan unconscious level. Jadi terkait dengan mengambil decision itu ternyata berdasarkan pengalaman ya, intuitif itu, berdasarkan intuition. Dan pada dasarnya ternyata manusia punya potensi itu, kita punya potensi itu. Ya sama lah kalau sekarang aku ngajar itu, kalau terkait dengan data yang kompetensi sekarang, ya itu ditanya apa aja kayaknya ngalir aja gitu. Karena udah dirundung-rundungkan terus. Dan teman-teman bisa kenali potensinya, apakah orangnya audio visual ya, atau misalnya orang yang harus mekanistik, kita harus cobain baru bisa. Itu ada tipikal orang beda-beda tuh cara belajarnya. Jadi learning style itu berbeda-beda. Kita harus kenal itu potensi kita. Kalau Mas Hari sendiri tipe yang apa? Ya. Kalau aku orangnya tipe audio. Okay. Makanya sama Mas saya juga tuh. Makanya kalau misalnya di kelas itu aku biasa record. Kelas itu record ya.
Terus nanti pas di Jakarta kan biasa kita macet tuh. Aku dulu sambil kerja tuh kuliah terus. Jadi kuliah 3 kali, 2 master, 1 PhD, 2 master, 1 PhD, dan itu sambil kerja terus. Jadi setiap Jakarta lagi macet itu dengerin aja audio. Dan itu lebih ringan belajarnya. Jadi nggak kita alokasiin waktu belajar terus ini enggak. Tapi cuma dengerin aja. Jadi kalau gitu sekarang Mas Heru udah nggak dengerin musik lagi ya? Diganti sama Iya. Pelajaran. Iya, dengar-dengar gitulah. Iya, dengar-dengar juga, ya suka-suka juga sih. Masih ya? Masih. Jadi itu sih pakai audio. Jadi sama kayak teman-teman misalnya sebelum tidur coba dengerin tuh. Kita mau dalami topik apa gitu kan. Itu ngingatnya lumayan tuh, sampai ke bawah mimpi. Aku sih sampai hari itu aku itu orang yang termasuk itu paranoia. Jadi orangnya penuh ketakutan. Takut gagal ya, takut malu, itu aku orang takut banget. Termasuk aku takut berbuat salah. Jadi dan itu menghantui. Tapi menurut aku baca dari beberapa literatur sama buku, ternyata banyak entrepreneur itu gagal sekarang karena mereka kurang level dari paranoianya, ketakutannya. Mereka terlalu risk taker, ya kan? Jadi kayak startup lah, bakar uang banyak-banyak segala macam, ya kan? Ternyata nggak sesuai nih, ya kan? Valuasi dan sebagainya. Kalau aku sih level ketakutannya luar biasa, sehingga menjalankan perusahaan itu benar-benar nggak ada project pun perusahaan tetap jalan. Bahkan aku membuat perusahaan itu bisa dikatakan tanpa uang, benar tanpa uang. Jadi diri perusahaan itu hanya 14 juta. Dan itu uang yang didapat waktu itu menjadi tenaga ahli di luar pekerjaan tetap, full time. Jadi aku jadi tenaga ahli di Semen Indonesia Holding, bangun sistem prediktif analitik di mereka, dapat sekitar 300 juta, jadi 15 juta itu nggak seberapa. Dan ya alhamdulillah banyak kita bisa trade miliaran. Dan aku selalu bilang gitu, jadi kalau kita belajar itu lebih memaknai sampai ke personal values kita, itu akan beda impact-nya, akan beda gitu. Dibanding kita hanya memori, kayak gini, udah sebatas kita lulus selesai, gitu. Kita kan bahas yang company Mas itu tadi nanti ya, cuman kalau Mas sendiri mulai aware dengan pentingnya menyadarkan subconsciousness kayak gitu, kapan Mas? Ya, jadi salah satu buku yang aku baca termasuk paling berubah itu adalah dari Daniel Kahneman. Nama-namanya sama Daniel juga. Jadi Daniel Kahneman ini dia peraih Nobel ekonomi, dan dia bukan ekonom sebenarnya, tapi dia psikologis. Ya. Judulnya apa tuh Mas? Judulnya itu Thinking Fast and Slow. Catat teman-teman. itu one of the best seller ya. Gambar pensil itu. Dan itu dia peraih Nobel di 5 tahun yang lalu. Ya, dia dari University of Chicago. Ya, dan dia itu orang psikologis. Jadi dia melihat itu banyak decision dari orang itu sebenarnya enggak rasional. Ya, dan itu berdasarkan pengalaman, identitas dan sebagainya. Dan ketika saat ini di era data informasi serba masif, justru keputusan itu semakin nggak rasional karena terlalu banyak tuh data informasinya. Orang jadi bias, jadi ikut yang mana sih? Apalagi ada media sosial nih, ada framing dari media, ada dari social influencer dan sebagainya. Sehingga orang sekarang kalau beli sesuatu boleh jadi karena referral. Yeah. Nah itu bagian dari bias. Dia tidak mengexercise benar-benar informasi berapa cost structure dari produk tersebut, berapa perceived value. Orang nggak bakal gitu, orang hanya referral, kayaknya keren ya, lo pakai itu, gua mau juga dong. Nah, dan itu terjadi ternyata. Dan di dalam bisnis ya, justru banyak keputusan dari eksekutif itu baik hal-hal kayak gitu. Tapi bukan berarti itu buruk. Tergantung kita nih sebagai entrepreneur, mampu nggak kita menginfluence orang sehingga ya kan dari personal branding dan sebagainya dia bisa ngasih project lumayan. Jadi sekali lagi satu hal yang mungkin sebagian lihat negatif bisa jadi itu hal positif tergantung depends on kita memaknai seperti apa. Kayak gitu. Jadi itu buku menurut aku sangat menarik ya dari Daniel Kahneman, dan alhamdulillah aku lanjut sekarang PhD ya yang kedua, dan dapatnya ini sebelum lulus dari Master Data Science di sini. Dan itu salah satu juga decision. Jadi kebanyakan orang itu ngejalanin sekuensial teman-teman. Jadi gua lulus dulu master baru nanti lihat antara mau kerja atau mau kuliah PhD. Jangan kayak gitu. Harusnya in paralel. Ya kan? Sebelum kita lulus kita udah nge-apply kerjaan. Terus kita udah nge-apply scholarship. Jadi aku dapat fully funded scholarship itu di bulan Mei. Lulus kita di sini nanti master di bulan September. Nah, jadi udah ya istilahnya nggak ada beban waktu itu. Jadi doing tes segala macam udah bakal dapat nih fully funded, dan
waktu itu juga aku sempat hampir join itu perusahaan di UK, itu UK Atomic Energy. Jadi untuk senior leader di data scientist, tapi setelah mikir-mikir lah kan, plus minus segala macam, sekarang lagi jalanin usaha dan by far sih lumayan bagus nih antusiasme perusahaan di Indonesia. Dan kemarin kita dengan teman-teman PPI juga di sini, ada Ella, punya ada Danik sama ada Erik, kita memenangkan juga tuh untuk hackathon ya di data science di Maritime Innovation Week. Oh ya. Dan kita mengalahkan teman-teman dari India, dari UK. Boleh diceritakan dong Mas, itu apa yang Mas riset waktu itu? Jadi teman-teman ya, banyak data scientist atau orang umum merasa tuh kayak dunia data scientist itu berarti kita harus paling jago coding. Soalnya kalau kita jago coding kita mau memenangkan hackathon. Padahal sebenarnya in reality nggak kayak gitu. Yang dinilai itu adalah solusinya, ya kan? Bahkan kemampuan coding kita itu nggak terlihat di dalam solusinya, karena judges-nya itu ternyata tuh orang bisnis. Mereka tuh melihat gimana caranya solusi yang kompleks, tapi kita bisa mendeploy itu as simple as possible. Dan itu memberikan perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi biasanya orang showing predictive analytics dengan coding, ya kan? Terus ditampilin coding-codingnya macam-macam, nunjukin dia jago hebat. Hari ini nggak perlu kayak gitu lagi. Yang kita tunjukin itu kalau misalnya kamu punya skenario A to Z, ya kan? Dan kita punya platform seperti ini, maka kalau kamu rubah variabel A to Z, maka nanti outcome-nya jadi seperti ini. Terus kita assess nih, outcome mana yang memberikan dampak yang paling maksimal berdasarkan faktor technical, kemudian komersial, dan juga financial viability. Dan itu kita blended di dalam platform ya menggunakan Python, tapi kita grounded itu menggunakan BI tools ya, sehingga orang dengan mudah merubah variabel itu langsung di PowerPoint karena kita pakai cloud. Jadi biasa orang kan showing Python code, kita pakai PowerPoint, tapi di situ tinggal dirubah tuh X1 dibuat ke kanan, ke kiri, sebagainya sampai nanti zero carbon emissionnya kecapai. Jadi mereka ngasih data dua hari itu data dari emisi karbon ya, dari kontainer, kemudian dari shipping ya, kemudian jadi ada dari tentang dekarbonisasi nih. Kita mau decarbonize ya, dan dia mau tahu nih bisa nggak lu create platform yang mengachieve zero carbon emission by 2030 ya, dan gimana caranya? Nah kayak gitu. Jadi dari data yang dia kasih kita bangun nih trend modelnya. Jadi kan data science itu mengidentify pattern, kita memfigure pattern. Nah kita menggunakan supervised learning, mungkin lebih technical, tapi aku coba paling gampang aja. Jadi kita menggunakan multiple regression ya, sehingga kita dapat nih, dependent variable itu adalah emisi karbon, sementara X1, X2 dan sebagainya itu variable operasional sama supply chain, ya kan? Dan pilihannya kan gampang sebenarnya. Pilihan paling ekstrim ini kayak decision tree. Kita ganti aja semua fuel dengan renewable energy, dengan electric vehicle. Beres kan? Cuman kan nggak ekonomis karena kemahalan biaya menggantinya. Ya kan? Sehingga kita buat skenario dari deaktivasi, kemudian kita lakukan reoperasionalisasi, ya kan? Kemudian kita lakukan manajemen untuk pengoperasian alat berdasarkan hours-nya. Nah dari situ baru kita bisa dapat ini nih path yang paling plausible secara teknikal dan komersial. Dan itu kita dapat lumayan award tidak hanya dari Port of Time, ada dari NICD dan juga dimention juga sama Pak Dubes di London. Kita termasuk Pak Desra Global Renown di acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Agustus kemarin. Ya luar biasa lah. Wah, besok asistensi sih ke Mas Ari. Kebetulan saya juga topiknya dekarbonisasi, saya juga shipping kayaknya. Wah mantap, luar biasa. Teman-teman ngerti nggak sih barusan ngomongin apa? Anyway, kalau sekarang berarti S3-nya Mas Ari ini untuk gelar yang kedua ya, berarti kan sudah doktor ya? Ya, aku lagi ngambil PhD yang kedua dan ini sekarang PhD di bidang skenario planning. Ya, jadi relate banget dengan project yang hackathon tadi gitu. Dan ini dibutuhkan oleh UK karena kan mereka mau achieve zero carbon emission. Dan aku ngambil di bidang energy scenario planning. Dan waktu itu aku ngejar itu cari supervisor dulu kalau di sini. Kita cari profesornya. Karena profesor itu biasa dia pindah-pindah. Gue sih waktu itu nggak lihat kampusnya dulu. Ya kan? Karena kok secara peringkat lebih bagus di Kasal. Cuman aku ngincar profesornya. Jadi profesor di skenario planning itu ada dua di dunia, di UK lah, khususnya di UK. Ada Ramirez itu di Oxford, which is di sana LOE bisa dapat. Tapi untuk fully fundednya itu nggak mudah.
dapetin fully funded scholarship. Sementara kan PhD itu butuh napas panjang, kita kuliah bakal 4-5 tahun. Apalagi aku bawa keluarga segala macam, itu sangat costly ya. Dan satu lagi di Strathclyde. Dan ini aku dibimbing sama Jude Wright, dan dia sangat senior banget, hampir 70 tahun. Dan memang dia British psychologist kayak Daniel Kahneman tadi, memang orang-orang psikologis. Dan ternyata teman-teman perlu dipahami juga bahwasanya era saat ini tuh era interdisciplinary. Ya. Jadi banyak itu data science ya atau praktisi manajemen atau ekonomi itu justru dari background yang berbeda, ada psikologis dan sebagainya. Oh iya. Oke. Lanjut. Oke, siap. Nah, jadi justru ketika kita memberikan perspektif yang berbeda ya, itu menjadi satu color yang baru. Jadi aku juga mengamati itu banyak data scientist itu justru mereka dari background social science ya. Dan data science itu membuka opportunity untuk berbagai background karena ada 3 pilar. Pertama itu computational skills ya, kemudian ada statistical, sama satu lagi lah domain field. Nah, jadi aku sebelum mendirikan perusahaan itu udah bekerja 15 tahun di industri perminyakan, industri energi, dan cukup banyak dapat pengalaman, dan paling penting itu adalah seperti yang disampaikan Dan itu networking. Nah, ini mahal banget. Jadi kalau dalam manajemen itu ada namanya teman-teman non-market capability. Jadi capability yang kita nggak bisa dapatin di kelas, nggak bisa kita dapatin melalui training, tapi memang kita melalui sepanjang diri kita. Yaitu tuh relasi ya. Kita punya sahabat banyak, punya jaringan, punya trust, personal branding. Itu yang aku bangun di LinkedIn tadi. Karena mostly itu 90% kita dapat project itu dari teman-teman di LinkedIn, dan mereka itu kalau misalnya ditanya itu kenal kita dari mana, dari LinkedIn, dan itu dampaknya luar biasa. Aku sih fokus main di LinkedIn meskipun agak diajak sama istri, soalnya Instagramnya followernya sepi, karena aku bilang bisnis aku bukan jualan jilbab. Bisnis kita tuh bisnis data teknologi. Tapi paling di LinkedIn udah 30.000 mas, udah nggak bisa di-add lagi mas, itu flex itu mas. Iya, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman mau main di bisnis B2B, ya B2B, atau kita mau dapat klien yang skala besar itu di LinkedIn, itu luar biasa. Dan aku kuliah lagi ya, dan kemudian ikut ini itu macam-macam, kompetisi macam-macam, itu buat naikin personal branding kita. Dan personal branding yang paling otentik itu yang kita bangun memang berdasarkan prestasi yang kita lalui. Jadi bukan dipoles-poles ya kan kayak social influencer yang lain, atau dibuat dramatisir, ada cerita anu-anu, kan banyak drama-drama dibuat orang biar supaya viral kan. Kayak mau bikin kita bisa aja mas. Iya, itu banyak tuh drama-drama. Kita cari yang otentik, yang beda. Dan kalau orang kayak aku tuh dibawa bercanda kayaknya nggak bisa, karena hidupnya penuh nggak bercanda. Jadi ya udah begini orangnya ya kan. Dan hari-hari kayaknya belajar mulu. Dan itu aku nggak ngomong lip service, memang bisa ditanya orang rumah. Jadi emang senang belajar, dan banyak orang rasa kayak ngapain saya belajar, emang saya dapat apa? Ya kan? Nah kalau kita pintar memaknai apa yang kita dapat values-nya, itu kita jadi senang belajar. Karena kalau aku nih, misalnya aku belajar saat ini mempelajari deep learning, ya, mempelajari bisa nggak kita membaca respon customer yang dilayani dari customer service, dia puas apa enggak dari senyumannya dia. Nah itu banyak dibutuhkan perusahaan saat ini. Dan insentif aku bisa dapat langsung. Jadi pintar-pintar kita. Jadi kita belajar di dapat insentif ya, terus dapat portofolio, dan ya itu tanpa batas, itu luar biasa gitu. Dan itu hal-hal yang sederhana sebenarnya, hal sederhana. Oh kita dapat sekarang ada namanya graph analytics untuk social networks. Nah, kemarin kita bareng sama Ella juga, kita ada masterclass buat prototype, dan kita upload di channel YouTube. Mas Dori juga punya channel YouTube ya? Iya, channel YouTube ya. Dan itu teman-teman itu nggak banyak di Indonesia yang ahli data scientist, dan sementara itu dibutuhkan oleh market. Dan ini opportunity-nya besar sekali. Jadi meskipun kita kuliah di Newcastle, tapi penghasilan boleh jadi nggak kalah sama direksi BUMN. Jadi kayak gitu. Aku bisa bilang karena aku lalu itu. Jadi luar biasa. Dan kita itu meng-hire itu bukan hanya anak-anak Indonesia,
tapi kita ada expatriate juga, teman-teman aku yang di data science itu kita hire buat naikin branding juga. Jadi kita ada ngerjain project di Indonesia Power itu untuk predictive maintenance. Jadi kita bisa memprediksi kapan tuh engine harus di overhaul. Sehingga kalau misalnya dia telat di overhaul kan berarti kan jadi update shutdown. Tapi kalau misalnya kita kecepatan, ya kan, itu kan kita masih ada lifetime value, tapi kita udah keburu kita maintenance. Hal kayak gitu. Terus ada juga project sekarang di Telkom, itu kita membangun people analytics. Dan itu permasalahan-permasalahan yang kontekstual dengan saat pandemi. Jadi saat pandemi ternyata banyak karyawan itu ngerasa beban kerja meningkat. Ternyata teman-teman kalau kita zoom itu secara kapasitas emosional itu lebih meningkat dan membuat kita lelah. Sehingga banyak departemen head itu merequest kebutuhan karyawan. Sementara mereka nggak punya tools untuk menentukan mana yang benar-benar paling prioritas. Jadi kita menggetar itu data dari, kalau di engineering itu divisi namanya timesheet. Kalau mereka itu namanya ada diarium. Jadi dia ngisi apa, kita tarik, dan datanya itu kita cocokkan dengan data target kinerjanya dia. Dan kita bangun dengan analitik, dengan machine learning, sehingga dapat model. Jadi kita nggak selalu butuh nambah jumlah orang. Kalau misalnya dia lebih dari 80%, kita tambah orang. Tapi kalau ternyata gap-nya itu 20-40%, sebenarnya itu kita lebih acquire skill set yang baru. Bahkan kalau misalnya hanya 20%, sebenarnya kita bisa lakukan reorganisasi. Jadi ada yang berlebih, kita pindah ke sini selama secara kompetensinya sesuai. Jadi banyak hal, teman-teman, dan aku senang banget sih termasuk misi malam segala macam, karena ini bagian dari jaringan juga. Jadi bisa jadi nanti ada teman-teman di sini kita kolaborasi dalam project dan sebagainya. Amin. Dan sampai hari ini ya kita masih jalan terus dan cukup luar biasa. Dan meskipun orangnya di UK ya, orang di UK, tapi project banyak banget di Indonesia. Ya, jadi aku jadi tenaga ahli di PLN, kemudian tadi di Telkom ya. Tadi belum disebut ya gitu. Oh iya. Dan aku sekarang jadi subject matter expert di startup kampus, itu grupnya Bukalapak. Dan kita tuh jalanin bootcamp itu sebenarnya 1 batch 300 orang. Nah, jadi itu investasi yang cukup menguntungkan loh, karena kita nge-get sesuatu yang kita senang, ya kan? Dan cuan itu datang sendiri. Itu menarik tanpa kita buat drama, ya kan, tanpa kita bikin macamnya enggak gitu. Ya hanya tiap hari posting di LinkedIn, gitu. Terus kita belajar mulu atau apapun yang bermanfaat ya. Terus kita nambah pergaulan, koneksi sebagainya. Ya itu datang sendiri gitu. Nah ini Mas, kebetulan teman-teman juga domainnya beragam ya. Ada yang mungkin di media, ada yang mungkin di computer science, ada yang engineering, ada yang mostly kayaknya teman-teman business school lah. Nah, tips ini dong Mas, kita ini kan masih muda dan masih memulai gitu. Untuk ngebangun portfolio itu gimana sih? Untuk mendapatkan project-project di awal itu gimana sih? Ya, menarik kali nih pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang baru ya kan, teman-teman yang baru. Jadi kita kalau baru-baru tuh perlu membangun namanya pengetahuan ya, sama jaringan dulu. Oke. Itu dia. Kalau kata Jack Ma itu di usia 20 sampai 30, kamu cari itu leader yang tepat. Ya. Jack Ma udah hilang Mas sekarang. Jack Ma udah hilang. Jack Ma udah hilang. Tapi pesannya masih relevan. Ya, jadi 20-30 itu kita belajar dari orang yang tepat. Kita cari leader ya, kemudian dia akan menjadi mentor kita dan sebagainya. Nah kalau 30-40 ya, kita mulai spesialisasi ya, di beberapa bidang yang memang itu keahlian kita dan dibutuhkan oleh market. Ya, jadi semakin matching apa yang ada potensi dalam diri kita dengan kebutuhan yang di market, berarti itu semakin kompetitif kita di market, kayak gitu. Nah sementara kalau aku sih masih usia 30-an, jadi spesialisasi. Tapi nanti di usia 40-an itu katanya lebih kita mendevelop leader-leader yang baru. Ya, jadi buat teman-teman di usia 20-30 ini masa-masa paling produktif. Dulu itu aku lulus ITB 2008 dari teknik kimia dan langsung kerja di perusahaan EPCI di oil and gas. 1 tahun setelah itu aku langsung lanjut master untuk chemical engineering. Dan setelah itu aku lulus lanjut lagi ekonomi. Jadi aku investasi terus-terusan. Ikut training, ikut kelas, ya kan? Kemudian kenalin mentor-mentor, kemudian ikut seminar, conference, publikasi. Nah itu publikasi itu bagus banget teman-teman. Jadi itu jadi portofolio dia.
atau teman-teman nanti yang aktif di sosial media, ya. Kalau teman-teman yang di coding data science itu kita ada di GitHub, ada di Kaggle, nah kayak gitu. Aku juga kenal Dani dari pekerjaan ya, dari Esri ya, dan kita sempat menginisiasi beberapa prototype bisnis. Dan teman-teman bisa bayangin ya, aku punya project ya, seperti di Smart Indonesia Holding, itu direksinya temanku di Pertamina dulu. Aku pernah kerja Pertamina SK Migas. Kemudian vice president dia itu aku undang ngisi kuliah tamu pas aku ngajar di SBMBT. Dan senior staff mereka itu mahasiswaku. Nah boleh jadi pas mereka ngomong-ngomong kita ya kan, oh itu dosen saya, itu teman saya itu. Nah, jadi udah terkoneksi tanpa kita sadari. Itu yang paling bagus tuh. Dan aku kira itu banyak perusahaan di Indonesia, orang tahunya perusahaannya, tapi nggak tahu siapa yang ngerjain data scientist. Kalau kita terbalik, orang tahunya harinya dulu, baru dia tahu perusahaannya. Jadi kita udah pegang duluan nih. Itu bedanya teman-teman. Dan personal branding ini unik banget. Karena banyak orang itu kan personal branding biasanya dari artis ya kan, yang ada drama segala macam. Mereka banyak buat personal branding. Sedikit sekali itu profesional yang memanfaatkan personal branding. Padahal kita butuh itu, ya kan? Karena trust itu dibangun karena si Daniel ini teman gua nih. Kalau ada apa-apa gue bisa calling dia, gue bisa maki-maki dia langsung. Nah kayak gitu. Itu kalau udah sahabat tuh kayak gitu. Gue bisa pegang kepala dia. Itu kalau orang-orang di industri kayak gitu, gue bisa pegang dia nih. Karena dia sahabat gue. Nggak mungkin dia nikam gue dari belakang. Nah, kalau kita udah sampai level itu teman-teman, wah luar biasa. Jadi waktu awal itu aku udah planning ya. Waktu itu awalnya gini. Aku dapat project sekitar 60.000 USD. Ya. Dan ternyata di project Epicel di oil and gas itu, yang ngerti itu sebenarnya cuma 3 orang. Langsung lah kan kepikiran kita kan, namanya kita entrepreneur ya kan, potensi entrepreneur. Wah enak banget nih perusahaan konsultan. 60.000 USD itu kan berapa miliar gitu kan. Yang ngerjain itu sebenarnya cuma 2 orang. Senior lead sama kita junior engineer. Langsung kepikiran, wah ini 10 tahun lagi gue harus buka konsultan. Serius teman-teman. Dan itu teman-teman kalau misalnya udah dapat 1, buka 2 itu bakal lebih mudah. Ya. Dan waktu itu akhirnya aku berpikir untuk masuk ke dunia konsultan tuh kita butuh apa? Pertama itu butuh tadi knowledge-nya. Kita harus punya knowledge yang benar-benar dibutuhkan oleh market. Terus kedua tuh networking-nya. Terus aku pikirkan, networking apa nih yang bisa buat kita sustain? Waktu itu kan banyak penerimaan kayak OJT, ada manajemen training kalau sekarang, atau graduate training macam-macam. Aku tuh ikut 3 kali ya kayak gitu. Karena setiap ada batch-nya itu ada 70 orang satu angkatan. Jadi SKK Migas saya ikut yang di senior officer, di Pertamina Gas sama PGN aku juga ikut dan diterima di sana, jadi kerja di sana. Dan aku tinggal pikir, oke, gua 2-3 tahun sini gua cabut, nanti 10 tahun gua diri konsultan. Nah, yang project owner siapa? Teman-teman seangkatan. Yang kita dulu digembleng di Batu Jajar sama Kopassus, masuk-masuk parit-parit nggak jelas gitu ya kan. Teman-teman bercanda, kok kita ketemu dia bercanda doang. Itu kuat banget. Dan sekarang kayak ada mungkin bilang, Ri, lu ngapain sih ngajar-ngajar, emang kurang duit? Bukan. Gua ngajar itu nggak pernah ngajar undergrad. Gua ngajar master sama PhD. Dan mereka itu sebenarnya segmen master gua, karena itu yang kelas expertise. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kita minta project sama mahasiswa kita, enggak. Tapi pasti dia tahu kalau misalnya ada chance di perusahaannya dan dia kenal kita. Datang ke siapa? Nah itu referralnya bagus banget. Oh itu dia memang bagus sih ini ya kayak gitu. Jadi bukan nyari uangnya dari ngajar, nggak seberapa sebenarnya. Tapi kita dapat dari projectnya. Nah jadi agak beda teman-teman. Jadi kayak model-model bisnis modelnya Google. Google itu kan kita searching kan nggak bayar. Tapi dia dapat dari Google Ads. Dan itu jumlahnya jauh lebih besar. Model bisnis sekarang mulai kayak gitu. Seolah-olah nggak bayar ya kan. Dan sekarang teman-teman bisa update tuh, kemarin tuh coba, itu ada namanya chat GPT ya, itu luar biasa. Itu parah banget. Jadi kita cukup misalnya, saya mau buat motivation letter, buat apply PhD, kemudian saya maunya kurang dari less than 100 words, kemudian tolong sebutin mention prestasi saya ini itu segala macam, semua didetailin, terus tiba-tiba langsung jadi suratnya. Cakep itu. Dan aku banyak menggunakan tools AI kayak gitu, termasuk buat nulis paper, ya kan? Kita bisa reparaphrase.
Jadi sebenarnya udah nggak otentik punya kita. Copy paste ya kan, dari pas ubah dan nggak ada. Makanya bisa banyak publikasi. Sekarang eranya luar biasa teman-teman. Era jadi tuh mencontek tapi cerdas. Mencontek cerdas. Kita nggak kena plagiarisme. Dia kena plagiarisme. Karena di tes meeting 0%. 0%. Gitu ya. Nah, jadi sekarang luar biasa udah era AI, artificial intelligence, dan kita kemarin membangun project NLP juga. Jadi dari testimoni sama message di intranet employee sebelum kejadian insiden, kita bisa baca itu sentimen mereka. Mereka panik, ada awareness apa enggak, itu bisa dibaca. Itu pakai NLP. Itu luar biasa. Dan menurut aku sekarang itu ya namanya teknologi lah, pedang bermata dua. Kita bisa buat bagus buat kita selama kita bisa adapt, atau bisa buat kita ketinggalan. Itu tergantung kita di universitas. Kalau kita bisa adopsi teknologi, itu justru menguntungin bisnis kita. Apapun itulah, mau bisnis kita di luar kampus atau mau di kampus. Jadi sekarang nggak perlu lagi kita nulis proposal, ketik-ketik, oh salah grammar pakai Grammarly, langsung aja tuh. Bahkan teman-teman kalau mau bikin coding, kita mau bikin nih, buat forecasting dengan LSTM, masuk ke memori. Terus kita mau define, oh nanti saya uji stasioner, uji ini segala macam. Terus nanti di enternya dia langsung dikeluarin codingnya. Dia langsung keluarin codingnya semua. Dan itu sangat precise. Misalnya saya mau bangun rumah, luasnya 1 hektar. Terus saya punya ada 3 kamar ukuran sekian. Terus nanti di alam belakang ngadap ini segala macam. Dia kasih tahu semua. Cuman yang itu aku tesnya bahasa Inggris. Mungkin menarik kalau ada bahasa Indonesia. Jadi udah separah itu sekarang teknologi. Dan aku bilang sih karena learning itu ya. Jadi mesin ini kan belajar nih, mesin learning. Kita juga sebenarnya nggak kalah sebenarnya dengan mesin. Human learning itu yang menurut aku lebih dahsyat. Karena kan yang membuat mesin learning tadi yang ChatGPT itu manusia sebenarnya. Manusianya lebih hebat. Cuma kan ada orang yang dia bisa mengenali potensinya, dan yang kedua dia dapat ekosistemnya. Nah, ekosistem ini penting teman-teman. Ya. Ini buat teman-teman mau buat lanjut mungkin master atau PhD. Nah, kita perlu bangun nanti itu namanya supporting system. Nah, jadi jangan sampai kan orang-orang sekitar kita jadi beban. Justru mereka harus support kita. Nah, kita harus cari ekosistem. Jadi kalau dulu itu kita berteman sama siapa aja. Sebenarnya berteman sama siapa aja. Tapi kalau udah kita mau level up skill set kita, ya mau nggak mau kita harus milih teman. Kita tuh berteman cari yang di atas kita. Cari yang di atas kita. Jadi kita nggak ngerasa kayak, oh kita paling hebat. Ada lagi di atas kita. Jadi agak inilah. Dan menurut aku itu bagus. Kenalan kita boleh siapa aja, tapi kalau udah kita teman dekat, kita mau ini cari yang di atas kita, itu bagus buat kita ngerasa nggak puas ya, dan kita belajar terus kayak gitu. Mas Heri, tadi kan selain domain knowledge, Mas juga bahas tentang pentingnya networking, personal branding, dan segala macam. Soft skills selain 2 itu, apa lagi Mas yang menurut Mas penting untuk teman-teman kita yang proses gitu? Selain 2 itu. Ya. Ada satu lagi yang paling menentukan itu adalah determinasi, ya, ketekunan. Apa tuh Mas? Ya, jadi determinasi ini ketekunan ya. Jadi seberapa tekun kita ngerjain sesuatu hal, meskipun sebenarnya kita udah jengkel, udah bosen. Ya. Kemarin aku kayak posting status, misalnya kalau kita udah nggak bisa berlari, minimal kita bisa berjalan. Dan kalau kita pun nggak bisa berjalan lagi, karena udah kelelahan segala macam, karena udah stres dan sebagainya, at least kita merangkak. Dan kalau nggak bisa merangkak, itu kita selangkah 2 langkah, ini sejengkal. Boleh jadi ketika mendekati garis finish, itu memang langkahnya lebih berat. Dan aku selalu merasa kayak gitu. Jadi kayak kuliah di sini awal-awal itu agak frustrate. Karena kan belajarnya beda, belajar coding. Awalnya belajarnya engineering, economics, manajemen, ya kan. Tiba-tiba dari sini harus belajar Python macam-macam, agak gawat ya kayak gini kan. Padahal project Indonesia lagi banyak, ya kan. Agak frustasi tuh. Dan apa ini cari cara nih, Pak. Ini kalau gua belajar sendiri agak susah nih. Nah, ini kemampuan kita nih sebagai leader. Aku lihat nih ya, siapa yang paling jago coding di kelas. Jadi mainnya kayak gitu. Oke, kita hire dia. Sebagai apa? Bagian tim dan project. Tapi nanti pas gua susah, lu bantu gua. Kayak gitu teman-teman. Bukan berarti kita cheating atau curang. Tapi kan ya dia kan dibuat kita. Ya kan? Dan kita bisa belajar dari dia. Dan kita belajar technical, ya. Tapi sebenarnya leadernya itu kita, kemampuan kita ya untuk memilih code-nya, menyederhanakan, membuat solusi dan sebagainya.
Jadi ada skill yang memang harus kita acquire langsung, ada yang karena keterbatasan waktu dan sebagainya kita nggak bisa hire langsung, tapi kita bisa dapatkan dari perantara, kayak gitu. Jadi aku bisa lalui waktu itu. Awal-awal agak struggling, awal-awal aku struggling di sini kan, waduh kayaknya berat nih, karena di data science itu awal-awal itu ngambilnya statistik, statistik pakai coding ya kan, lah ini kan. Padahal aku suka statistik, suka matematik sih kan. Tapi di sini lain, dia pakai ilmu probabilitas yang di itu kan. Tapi setelah kali oke, bisa nih udah. Terus ada teman belajar. Jadi aku join teman-teman dari India sama Eastern Europe, dari Yunani gitu lah ya kan. Udah masuk gengnya mereka, udah kebantu tuh kita belajarnya. Jadi silakan ya cari geng belajar, itu bagus banget buat membantu. Jadi kita nggak ngerasa terlalu berat menjalani perkuliahan ini. Bisa jadi kita belajar bagian A, ya kan, dia bagian B. Kita bisa saling bertukar, ya kan, itu ada namanya transfer knowledge kan, atau knowledge spillover. Dan itu sah-sah aja dalam apa namanya akademis. Karena itu bagian dari learning ecosystem. Dan menurut aku kemampuan kita tuh memanfaatkan ekosistem itu, ya kan, sehingga kita nggak merasa terbebani banget. Gitu. Itu proses yang Mas ambil kolaboratif sekali ya. Mas juga sensibilitas terhadap teman-teman Mas juga tinggi sekali. Ya, jadi kita semacam ya take and give lah, ya kan. Nggak mungkin juga dia ngajar kita, ya kan, atau dia ngajari sesuatu kita tanpa dia ada something. Dan nggak mungkin juga aku langsung ngasih duit, nggak mungkin. Kita buat bungkus cara paling smooth apa? Oke, lu kerja bareng kita aja, ya kan. Tapi yang ini lu bantu gua, kan lebih smooth kan? Atau banyak cara lain teman-teman, banyak cara lain, ya kan. Jadi itu pintar-pintarnya kita untuk memanage ambiguity. Dan kalau World Economic Forum dia menyampaikan ada skill set yang dibutuhkan selain AI, itu adalah managing ambiguity. Dan sekarang ini kan banyak banget ambiguitas, kita hidup dalam dunia yang nggak pasti, makanya determinasi tadi itu penting sekali. Banyak orang jenius, banyak orang pintar, aku temuin banyak dulu di kampus, pasti ada gitu. Tapi kalau aku lihat apa yang mereka lalui selama by far, ya, aku coba mungkin nggak bandingkan karena boleh jadi berbeda. Tapi kalau aku lihat ternyata yang survive, yang teman-teman yang karirnya di atas rata-rata yang online, itu orang-orang yang punya determinasi. Ya. Jadi dia tekun banget. Dia dibilang, lu gak usah menjadi itu, ngapain? Dia kerjain terus gitu. Jadi ya pun kayak keras kepala sebagainya, tapi untuk hal yang positif, Jadi kalau aku sering banget tuh dibully mungkin buat awal-awal main LinkedIn, ada yang biasa lah kan, kalau kompetitor kan irik sirik dengki kan kita nggak bisa hindari. Ada yang bilang kalau mau belajar data science itu harus dari komputer science gitu loh. Selalu orang kayak gitu egonya. Padahal kalau aku sih orangnya masa sih nggak bisa gitu. Emang apa kali nih gitu kan? Kita ngaji masih bisa lah gitu. Jadi aku selalu kayak gitu. Aslinya yang susah banget aja udah melewatin. Masa alih kayak gini aja nggak bisa. Apalagi sekarang kita searching ya kan, ada di GitHub, ada di Kaggle. Semuanya itu banyak. Justru terlalu banyak learning resource. Orang sekarang bingung. Ya, justru tuh sekarang banyak banget. Teman-teman bisa belajar coding macam-macam itu banyak banget sumbernya. Sehingga kemampuan dari vision ya dari seorang leader, kemudian determinasi itu yang akan membedakan. Dan ini Mas, speaking of determination tadi ya, sebenarnya kami juga punya pertanyaan sih. Dengan Mas memiliki karir atau experience karir Mas seperti itu, dan juga Mas gelarnya udah cukup banyak, apa yang masih terus mendorong Mas untuk terus mencari itu tadi PhD sekarang, masih terus di jalan akademik ini gitu. Dan ini juga sempat di-mention sama teman Mas tadi kan, kayak apa sih yang Mas cari gitu? Iya, Mas. Ya. Jadi kalau dalam strategi kita harus diferensiasi sehingga kita bisa outperform dibandingkan yang lain. Contohnya misalnya aku dapat cerita kenapa teman-teman di India dan Pakistan di IPB, ya, mereka itu budayanya, ya kan, kalau di kelas itu harus jadi yang paling berisik, paling banyak nanya, dan paling kritis. Betul sih itu. Coba diperhatikan ya di kelas. Setuju. Nah, sekarang kita coba kaji secara kultural mereka. Kenapa mereka jadi seperti itu? Bisa bayangin nggak? Kita dulu di sekolah di Indonesia
paling maksimal satu kelas berapa? 40 orang, 30 orang, 50 orang paling. Coba tanya sama mereka itu satu kelas tuh berapa jumlah siswanya? Itu ratusan. Artinya apa? Gurunya nggak bakal ingat kalau mahasiswa di dalam kelas tuh bisa-bisa aja. Makanya mereka berisik, paling banyak nanya, paling kritis, dan budaya itu yang terbawa. Artinya teman-teman, kalau kita di industri dengan situasi yang sekarang sangat ekstrim, ya, kita harus kasih sinyal nih. Sinyal ini bagian dari marketing sebenarnya. Kita kasih sinyal selama itu positif. Dan itu harus otentik. Harus otentik. Karena kalau dibuat-buat kelihatan itu biasa nggak long last. Ya kan? Itu hanya short impact doang. Tapi kalau dia long last, termasuk misalnya nih, ada orang udah PhD mau PhD lagi. Ya, udah master mau master lagi yang ketiga. Mungkin bakal yang keempat, gitu kan. Tapi beda-beda. Karena kita bukan nyari gelarnya, tapi kita mau nyari learning-nya, experience-nya itu. Jadi experience-nya itu kalau aku yang jauh lebih penting, jauh lebih nendang. Ya. Dan orang ngelihat tuh, emang otentik, memang dia nyari itunya. Itu. Dan di dalam kita mendeliver layanan ke klien ya, mereka tuh sangat appreciate itu. Kita istilahnya ya kayak dikasih kartu merah. Kalau datang nih, kemarin aku sebelum ke UK itu datang ke salah satu klien kita, East West Indonesia. Dia multinational company, market leader untuk jual benih. Plannya ada di Purwakarta dan banyak ininya di Indonesia. Nah itu kita disediain stand ya, kemudian benar-benar dihormati, ada BOD-nya, kemudian ada Vice President lengkap semua. Sama nanti hari Minggu ASDP itu bakal ngadain kayak gitu juga. ASDP ya. Nah itu nanti hari Minggu mereka ngundang sama kita virtual. Jadi respect itu tuh beda. Kalau kita di UK, kita manggil profesor manggil nama doang. Yeah. Kalau di Indonesia, gua belum jadi profesor dipanggil Profesor Aris. Jadi tapi kita nggak feodal. Aku boleh ditanya sama mahasiswa aja kan, punya teman tadi di ITS mana. Itu aku nggak yang model senior, dan itu biasa manggil halo guys, teman-teman aja, manggilnya teman-teman aja, karena beda usia kita nggak jauh. Dan aku juga belajar dari mereka, jadi tapi itu membuat kita lebih lebih dekat ya, jaraknya lebih kurang berjarak dan sebagainya, dan terasa lebih terbangun gitu. Mereka lebih mudah terbuka. Salah satu yang aku hindari itu gini, jangan sampai orang ya kan, ketika dia nggak tahu, dia nggak berani nanya sama kita. Tadi dia ngasih, nanti gue kelihatan tuh gue nggak tahu. Bodoh. Nah, kelihatan bodoh. Padahal justru itu yang harus kita bantu. Karena yang gue bilang, gue konsultan, gue pelayan dulu gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu ya saya harus bantu. Nah kayak gitu. Tapi ya ini bagus sekali teman-teman. Jadi opportunity sekarang meskipun kondisi sangat ekstrim ya, itu sangat besar. Karena kita bypass sih tiap bulan dapat terus ya kan. Terus aku alhamdulillah jadi tenaga ahli di mana-mana. Dan kayaknya jarang lah orang Indonesia meskipun udah di luar negeri masih bisa di enterprise ya. Jalan juga karir akademik gitu ya. Dan di UK kita lagi bangun portofolio, cuman kemarin agak misleading strategi karena baru sadar terakhir ternyata dengan visa student nggak bisa buat perusahaan. Itu aja. Padahal awalnya udah mau setup perusahaan di sini. Dan kemarin itu milestone yang kita menang hackathon itu sebenarnya sebagai measurement. Bisa nggak kita compete dengan sih? Sebenarnya bisa, cuma vehicle-nya aku nggak dapat karena visa student. Tapi udah keburu dapat visinya udah jalan ya. Ini lagi nyari opportunity buka perusahaan cangkang ya. Mungkin nanti di Pulau Bermuda. Jadi teman-teman ya, itu opportunity terbuka luas ya. Apalagi sekarang masih muda ya. Dan aku sih jujur ya, aku tuh ngerasa sebenarnya envy, ada ngerasa iri sama teman-teman yang muda. Aku tuh ngebayang kalau gua muda kayak lu nih kan, ada di UK dan masih single, wah luar biasa. Karena ini agak beda, karena gini, aku bisa bilang ya. Iya, karena yang kuliah di UK ya, mostly ya, yang belum berkeluarga itu kan rata-rata orang yang pintar, ya kan, atau orang dari The Have. Ini bagus sekali, bisa buat partner buat bisnis,
bisa partner buat hidup, ya kan? Bisa macam-macam. Nah, jadi networking kayak gini teman-teman tuh bagus banget. Siapa tahu nanti ya kan yang di sebelah kita, di depan kita itu bakal jadi partner bisnis kita, partner kita di dalam perusahaan, atau bisa juga partner hidup juga. Itu bagus. Aku baca kemarin di riset dari Amerika, dia bilang itu ada 2 atau 3 strategi katanya untuk merubah jalur ekonomi seseorang. Gimana tuh? Nah, itu dia. Iya, itu dia. Dan ini ukurannya, jadi orang kaya di dunia itu kalau di usia 40, ini berdasarkan survei ya, secara statistik. Di usia 40 dia punya kekayaan itu sekitar 20 miliar rupiah kalau dalam rupiah. Di usia 40. Kalau teman-teman udah bisa dapat kekayaan seperti itu, nah, teman-teman udah masuk orang kaya di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan dia bilang ada beberapa cara nih untuk mencapai. Waktu itu sih mereka memang agak sentimen ya. Mereka bilang tuh kamu lulusan top university, dia bilang kayak Ivy League, dan which is sebenarnya Newcastle itu bagian dari Ivy League di UK. Teman-teman lihat ya, kita di Newcastle ini Russell Group, ya, dan itu salah satu pertimbangan aku kemarin ke Newcastle. Jadi aku dapat scholarship dari Monash dan macam-macam. Cuman kan kalau kita mikir kalau ke OC itu kan Commonwealth, jajahannya UK, dan agak dekat ke Indonesia. Kalau di UK beda ceritanya, jadi kita ke sini. Terus yang kedua katanya, itu jalur pernikahan. Oke. Iya, itu jalur pernikahan. Jadi, dengerin guys. Jadi hari gini ya, itu wajar sekali. Ya. Kita melihat hal-hal itu wajar, karena ya hidup ini pilihan, ya kan, hidup ini pilihan dan memang kita harus menilai seperti itu. Dan itu bukan hanya masalah ekonomi semata, tapi itu banyak aspek-aspek lain, ya, macam-macam lah. Nah itu jadi kalau dalam bukunya, gue lupa yang nama penulisnya, dia bilang tuh ada yang corporate leader. Jadi karena dia dipromosi di perusahaannya, terus dia mendapatkan saham, akhirnya dia menjadi orang terkaya. Ada juga itu modelnya itu yang dia entrepreneur. Dengan entrepreneur ini dia yang berusaha, ya kan? Nah itu dan yang ketiga itu ada namanya virtuoso. Nah virtuoso ini gue mungkin lebih ke arah virtuoso. Jadi yang melatih special competence dan dibutuhkan oleh market, orangnya yang bisa di situ sedikit, akhirnya dia dapat lumayan. Jadi kalau aku sekarang belajar skenario analytics, ya kan, deep learning, behavioral analytics, itu ya dalam rangka menuju virtuoso. Pokoknya semakin beda kita dan bedanya itu dibutuhkan oleh pasar, ya, berarti chance kita makin besar tuh, dapat macam-macam. Bukan hanya project lah, tapi ya insentif macam-macam lah, macam-macam. Kita bisa ngajar, publikasi, kemudian punya branding baru dan sebagainya. Kayak gitu lah. Mas, tapi kan ini Mas, kita sebenarnya masih muda nih. Secara emosi turbulensinya tinggi nih. Dan ini Mas mungkin kasih tips atau apa gitu yang bisa buat kita agar motivasinya itu masih terjaga, masih steadfast, masih apa tadi, determinasi kayak gitu Mas. Ya, kalau aku tuh bercandanya gini, mungkin masa-masa kelam aku udah habis. Nah kita udah lagi habis. Itu nih Mas. Kalau itu perlu dihabisin dulu. Nanti udah pada saat titiknya kita udah balik lagi. Kalau aku udah habis, masa-masa kelam itu udah habis. Dulu itu ya main band, gak sekolah, terus ya pernah coba minuman keras gitu-gitulah. Masa-masa itu. Jadi dan dulunya itu aku sering tawuran ya. Jadi kalau di tablik itu disambu ya kan, nah, kita lah yang geng tawuran sampai dikeluarin di sekolah. Ya kan, dan di SMP itu aku termasuk anak tukang palak dulu. Jadi ada anak-anak sini ya, kayak gitu. Tapi itu udah berlalu. Mungkin kalau cerita orang nggak percaya gitu. Tapi itu udah berlalu. Dan dari kecil itu aku hobinya karate memang. Jadi karate, taekwondo. Jadi ikut kejuaraan ya kan, lawannya gede, berdarah tapi nggak nangis kita. Soalnya itu gengsinya tinggi ya. Gengsinya. Gitu. Jadi ya unik sih. Ya, biasanya katanya apa ya? Banyak orang ya hal unik jadi pengalaman selama dia bisa dapat yang positifnya ya. Nah, itu bisa jadi bagus gitu. Itu sih. Jadi jadikan ya itu pengalaman teman-teman. Aku yakin pasti
kita semua punya cerita masing-masing, dan itu luar biasa ceritanya. Nah, jadikan itu sebagai akumulasi pengalaman ya, buat kita jadi lebih baik dan sebagainya. Gitu. Terus ini Mas, ada satu topik yang teman-teman ingin kita nge-cover itu, yaitu tentang term imposter syndrome. Ya, kayak orang yang mungkin punya self doubt yang tinggi kayak gitu, yang nggak ragu dengan dirinya. Gimana tuh Mas cara nge-overcome hal-hal seperti itu? Kan Mas tadi juga sempat mention sebenarnya Mas itu orang paranoia yang tinggi. Tapi dengan segala macam yang Mas lakukan, Mas sendiri sekarang bisa jadi influencer di LinkedIn kayak gitu, memiliki personal branding yang cukup distinktif kayak gitu. Coba Mas. Iya. Jadi impostor syndrome itu kayaknya mesti orang alami. Khususnya kita orang Indonesia yang baru ke UK, terus di kelas di sini mungkin mereka bahasa Inggris lancar banget. Udah itu buat kemampuan teknis tertentu dari negara tertentu mereka hebat banget. Itu ngalamin sih, aku itu ngalamin. Dan itu normal banget, itu normal banget. Justru itu bagian dari awareness kita, ya. Bahwasanya alertnya kita ini jalan, alert sistem kita itu punya. Yang bahaya kan nggak punya alert, ya kan? Jadi orang udah kemana dia nggak sadar-sadar juga, itu bahaya kita. Apalagi ngerasa kayak, oh dia paling hebat nih, ya kan? Nah, itu bahaya. Jadi imposter syndrome itu hal yang wajar, teman-teman. Yang penting kita bisa mengelolanya. Ya, jadi dia sama kayak stres. Jadi kalau dalam kurvanya itu dia parabolik. Jadi di tengah itu ada titik optimal. Kalau dia lebih, ya kelebihan imposter syndrome itu nggak bagus, tapi kurang juga berarti kita nggak aware. Sama kayak stres. Stres itu hubungan antara stres dengan productivity itu dia kurvilinear. Nah, jadi kita harus buat kita stres juga, tapi jangan over stress. Nah, jadi imposter syndrome itu wajar, itu bagus. Itu alert bahwasanya kita harus mengakselerate lebih karena kita merasa ketertinggalan. Tinggal pertanyaannya gimana nih kita bisa mengakselerasikan? Ada cara tadi, bisa kita manfaatkan kemampuan sendiri, kita belajar sendiri, atau kita manfaatkan komunitas. Oh, menurut aku belajar paling enak sekarang kita pakai community, kita involve di gengnya mereka. Gitu. Awal-awal kan ngerasa iya apa mungkin, tapi sebenarnya itu perasaan kita. Orang di sini tuh beda sebenarnya, yang aku alami ya. Mereka itu nggak kayak ngebully, nggak kayak apa, nggak segala macam. Justru dia nerima aja gitu. Kadang kita sendiri ngerasa, aduh, ntar gue jadi aneh sendiri, ntar ini. Kita kebanyakan pikir kayak gitu. Padahal kita ikut klubnya mereka, join sama mereka itu, ya mereka welcome banget gitu. Nah, jadi aku kira itu wajar, teman-teman harus bisa belajar dari sendiri atau ikut pakai community. Dan masalah apa ya, kayak malu segala macam, itu memang harus dilepas. Gue dulu nggak berani lah ngomong di depan forum kayak gini. Dan waktu kuliah juga jangankan ngomong depan forum, ngomong sama lawan jenis nggak berani, malu kita. Cuma waktu itu gue pikir, kalau gue gini-gini aja, gue nggak bakal dapat nih pasangan. Beda kan kalau orang tampan dia nggak ngomong, diam aja udah ada ya. Kalau kita kan sadar muka ya, kita sadar ya. Jadi kalau nggak berani ngomong, nggak bakal dapat pacar. Itu konsekuensi. Dan aku lihat, oh ini bakal kejadian kayak gini nih, ya berani ngomong. Akhirnya malah terlalu berani ngomongnya. Itu dia. Jadi tuh coba berpikir tuh apa ya, inflectionnya, konsekuensinya. Kalau kita nggak berani ngomong, kita bakal gitu-gitu aja ketinggalan terus. Tapi kalau kita sekali berani itu bakal lepas, selesai gitu. Kayak gitu. Sama kayak di kelas kan. Kadang kita ngerasa, oh gue kalau nanya ini nanti dikira gue bodoh nih. Akhirnya kita pendem aja kan, sampai di rumah terakumulasi. Makin banyak, akhirnya jadi malas belajar. Padahal kita tanya aja. Kalau nggak bisa ke dosennya, kita agak malu, tanya ke teman sebelah. Kalau aku bisa tanya teman sebelah. Yang dia udah kita kasih project, jadi dia jolok-jolitin. Kayak gitu. Iya kan? Itu teman-teman. Jadi kalau di kampus itu apa ya? Kita nggak belajar doang lah. Di sini banyak ilmu-ilmu lain ya. Jadi ukuran kecerdasan itu bukan hanya apa namanya IQ, tapi ada social intelligence. Dan ini penting banget, teman-teman. Penting banget di era yang kolaboratif saat ini ya kan. Kadang kita nggak belajar, tapi karena teman kita belajar, dia ngasih tahu kita. Dan itu lebih mudah. Jadi kapasitas otak kita nggak terlalu berat. Biar aja dia belajar nanti kita aja dia traktir makan, dia ngasih tahu.
Nah itu cara belajar orang cerdas. Iya. Aku dulu punya teman PhD di Indonesia dan aku ngambil strategic management. Jadi yang sekolah di situ itu rata-rata levelnya director. Jadi teman gue itu presidennya Shell Indonesia tuh, Darwin Silalai. Ada VP-nya IBM, pokoknya orang-orang besar lah. Kita doang nih levelnya manajer kerucu-kerucu. Dan mereka itu cara belajar cerdas, ya. Karena mereka nggak punya banyak waktu. Jadi dia tuh punya asisten, terus dia cari orang paling brilian di kelas yang dia bisa andalin. Udah, habis itu diajak kita jalan-jalan kemana? Nah, gue dapat proyeknya dari mereka. Okay. Karena kita bantuin dia kuliah juga. Dan itu wajar-wajar aja teman-teman, wajar aja. Jadi partner belajar, learning partner dan sebagainya. Dan aku coba nerapin juga ya kan, kuliah di Newcastle, ya kan banyak coding segala macam. Usia aku udah 36 ya, dan aku agak terlalu berat dengan agak susah kita mendalami hal yang sangat teknikal. Sementara quote unquote kita udah ngerasa dengan waktu yang sama kita dapat uang yang lebih banyak. itu agak berat loh. Aku punya temen yang sekarang lagi ngambil PhD di Birmingham, dia ngalamin kayak gitu. Dia ngerasa aduh, musik banget nih PhD katanya. Gue padahal dengan jam yang sama bisa dapat duit sekian juta gitu dia bilang. Nah berarti kan artinya apa? Lu harus cari learning partner, ya kan? Waktunya dia lu harus appreciate. Nah kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita. Nah kalau sekarang teman-teman ada di usia yang masih relatif muda, manfaatkan itu IQ-nya segala macam, ya kan? Masih kuat begadang segala macam ya manfaatkan itu. Perbanyak ilmu sebanyak-banyak ya gitu. Oke. Itu tadi pertanyaan dari teman-teman tim diaspora yang jadi panitia ya. Mungkin teman-teman peserta ada yang mau nanya, silahkan. Oke, 3 aja ya. Kita mulai dari Indira dulu. Silahkan. Berdiri boleh. Mau nanya, untuk teman-teman yang lagi kan kata Pak Hari paralel tuh ngeluarin CV sambil mau apply master. Untuk teman-teman yang lagi apply kerja dan kalau misalkan kerjanya CV-nya ditolak, gimana biar nggak patah semangat? Ya, silakan. Itu aku sering alami. Jadi kita nge-apply, kalau ditolak itu bukan berarti kita nggak bagus. Itu kita harus sadari. Karena itu masalah matching nggak matching aja. Iya. Jadi kalau aku dulu itu, kalau masih muda ya, itu sering apply. Bahkan gue baru kerja 6 bulan udah apply lagi. Serius. Karena aku berpikir bisa nggak? Aku waktu itu ininya kayak gini. Gue sebelum 30 tahun harus punya gaji 30 juta. Aku benar kejar kayak gitu. Jadi orangnya sangat ambis lah, anak ambisius. Tapi selama itu positif, nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa. Kita selama itu halal, kita nggak ngambil hak orang nggak masalah. Dan aku dapetin itu karena 15 tahun tuh aku ada 8 perusahaan. Pindah terus. Dan setiap pindah yang penting bukan gara-gara kita dikeluarin atau bermasalah, tapi kan ada tawaran yang lebih baik. Kita dapat lebih bagus. Jadi kalau misal di reject itu wajar, itu perlu kita sadari. Kenapa? Karena ada hal yang nggak matching. Dan nggak matching ini ada sebabnya, banyak nggak sebabnya. Boleh jadi nih, ya kan? Pengalaman kita, ya kan, kemudian kompetensi kita nggak mampu merefleksikan ke dalam CV-nya tadi. Itu banyak di dalam orang yang nggak bisa menuliskan apa yang dia lalui ke dalam CV, itu jadi masalah. Ya kan? Atau yang kedua, dia sudah bisa mampu menuliskan, tapi dia tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh job seeker, job provider. Nah, itu kan ada masalah lagi. Jadi aku bisa ngasih beberapa tips. Kalau kita apply, ya, dengan era saat ini banyak sekali job seeker, itu bukan banyak-banyakan tempat, tapi seberapa matching antara lowongan yang diposting, ya kan, dengan personal values kita. Nah, cara matchingnya itu bisa pakai teknologi NLP tadi. Misalnya dia posting, ya, job requirement, kita bisa masukin copy paste semua deskripsi pekerjaan dia, masukin, biasa itu ada OpenAI, dia ada pakai word cloud, sehingga muncul kata-kata yang paling sering muncul occurrence namanya. Itu sama relation antar wording. Ya, ini bagian dari neural linguistic programming. Ya, jadi kelihatan, ada cluster A, ya kan, misalnya terkait dengan managerial leadership, cluster B terkait dengan communication. Terus nanti kita muncul nih wording kata-kata kuncinya. Nah, kita harus nyamain. Biasanya itu bloknya di kata kerjanya.
dengan kata-kata yang dia sering muncul. Dan biasanya HR Angeli dia nggak hanya ngecek occurrence, tapi contextuality dia bakal cek. Ya, jadi kalau nulis CV, biasanya aku tulisnya gini. Kita nulis itu apa yang kita kerjakan, ya, responsibility-nya. Misalnya kita mendeploy predictive analytics sehingga outcome-nya, setelah itu outcome-nya bisa menghindari loss sekian juta dolar, terus memproses informasi lebih cepat sekian jam. Jadi dalam kuantifikasi angka, ya. Terus sama membangun data literasi sekian persen misalnya. Kita tulis impact-nya terkuantifikasi, teman-teman. Terukur gitu, terukur. Itu kuat banget tuh. Jadi kita jelasin tadi spesifik kerjaannya apa, ya pakai SMART gitu ya. Jadi spesifik, measurable, akurat, reliable, sama temptable. Sampai itu ukuran outcome-nya. Nah gitu, itu disamain tuh. Ya. Terus yang kedua, validity. Kalau misalnya kan banyak orang kan ikut resume kasih bintang-bintang, ya ada bintang 5, bintang 4 kayak main football manager. Cuma masalahnya yang ngerating diri sendiri. Ini kan terkena personal bias. Masa kita yang rating diri sendiri kita bintang, ya bintang 5 semua lah kan, kalau di CM atau FM bintang 5 semua kita buat. Kita harus kasih ukuran itu yang objektif, yang measurable. Misalkan kalau aku biasa cantumin tuh jumlah citasi dari paper, itu kan jelas ada angkanya, ya kan? Atau misalnya kita dapat penghargaan nih, scholarship dari kampus berapa banyaknya, atau kita jadi teaching assistant, kita bisa tulis yang bisa langsung terukur, nah, kayak gitu. Termasuk aku tulis di LinkedIn, ya kan? 55.000 followers kita tulis, ya, karena itu select value. Jadi kemarin aku bimbingan yang kedua sama profesor. Aku tahu nih alasan dia ngasih nunjuk aku dan kita dapat full funding. Alasannya apa? Kemudahan akses mendapatkan responden. Coba itu nilai jual. Dia kenal aku di LinkedIn. Dia tahu, oh kita posting banyak yang followersnya. Dan di LinkedIn kan profesional. Beda sama di Twitter. Twitter banyak budget apa-apa, nggak bisa divalidasi orang yang nggak jelas. Kita di LinkedIn kan jelas kan, kantornya di mana, apanya jelas gitu loh. Jadi di LinkedIn dan dia kemarin bilang, oh kalau kamu kita nggak khawatir masalah responden, dan dia juga konsultan. Nah dia mau akses masuk ke Asia. Ini masalah take and give juga, masalah kayak gini. Ada unsur politis hal kayak gitu, take and give. Makanya aku bilang kita harus punya silent value. Misalnya kita punya network yang banyak, portfolio kayak gitu, kompetensi yang dibutuhkan orang jarang bisa gitu. Nah, kayak gitu, uniqueness-nya ada gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitulah. Oke. Mungkin kita bisa move on ke pertanyaan berikutnya. Agu silakan kenalan dulu. Oh iya. Singkat aja. Selamat malam semua. Saya juga mau diperkenalkan. Jadi nama saya Agu, mahasiswa UI yang sedang ada di sini belajar sama 1 semester di Newcastle University dengan program beasiswa ISPA. ISPA ya. Dari Kemendikbudristek. Saya ingin menanya suatu pertanyaan. Jadi di sini kan udah zaman sekarang kalau mau misalnya daftar beasiswa ataupun pekerjaan, rekruter kan tinggal Google aja lah, kita background check seperti itu. Dan kemungkinan besar yang paling pertama muncul itu LinkedIn, salah satunya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada 2 pertanyaan tapi satu udah dijawab. Pertanyaan awal saya itu seandainya mau membuat post atau mau masukin misalnya volunteer atau work experience, apa yang harus ditegaskan? Tadi dia udah sempat menjawab ya, itu misalnya jelas apa yang dikerjakan, outcome-nya apa, dan disaji dalam metode SMART seperti itu. Pertanyaan berikutnya jadinya yang saya mau nanya tuh lebih misalnya kalau kita mau buat LinkedIn post, tadi yang udah disebut penting itu salah satunya authenticity sama personal branding. Itu tuh cara merangkainya gimana ya biar postnya bagus. Nah kalau misalnya saya lihat kadang-kadang, oh teman saya nge-post ini, cuman ada batasnya misalnya, aduh dia post begini tapi ada apa ya atau gimana gitu. Gimana caranya disajinya, wah ini convincing dan baik. Sekian, terima kasih. Halo Nazari. Ya luar biasa nih. Kemarin kita ngadain acara juga dengan teman-teman ISPA di sana, acara Pameran Budaya Indonesia. Jadi sekarang itu zamannya udah berubah teman-teman. Kalau dulu kita nge-apply pekerjaan, sekarang tuh banyak yang hunter yang nyari kita sepanjang kita bisa personal branding.
Kalau aku di LinkedIn itu banyak tawaran justru masuk, mereka yang tawaran kerjaan. Ya. Kayak kemarin di saat kampus ya, itu dapatnya dari LinkedIn. Mereka grupnya buka rapat dan jalan programnya bootcamp. Terus ngajar di ITS itu karena profesornya kenal di LinkedIn. Di Pak ITB Pak Nyoman, Nyoman Puja. Nah, itu dia dekatnya. Terus di ITB juga sama. Meskipun kita alumni ITB ternyata dapatnya dari LinkedIn. Ya. Terus di BINUS juga sama. Jadi kayak gitu. Di UI aja kan alumni UI. Jadi manfaatkan itu LinkedIn teman-teman. Itu luar biasa. Itu sangat powerful. Nah, sekarang gimana caranya kita melatih kemampuan storytelling? Nah, ini storytelling tuh salah satu skill set yang paling dibutuhkan era saat ini. Jadi bendanya sama nih kayak laptop kayak gini. Tapi kalau cara menggunakan laptopnya berbeda, ya misalnya kayak laptop ini hanya ditampilin Coffee Talks. Satu lagi aku peragain pakai predictive analytics, pakai Python macam-macam, pakai tadi ChatGPT, OpenAI. Itu pasti harganya beda. Jadi storytelling cara kita mengconvey ya message, dan message-nya ini harus masuk ke unconscious. Makanya kalau aku bilang, aku selalu branding itu anak Medan. Karena kalau misalnya gue anak Jakarta, anak orang kaya, gue kuliah di sini biasa aja. Terus biasa aja, itu udah jalur biasa bagi orang kaya. Tapi kok anak Medan, anak daerah, dulu drop out dari SMP, ya kan, suka tawuran, ya kan, bisa merubah, itu beda, itu unconscious. Kenapa? Karena pada dasarnya banyak orang tuh ngalamin kegagalan juga, meskipun ceritanya berbeda. Nah, kita merecall memori orang yang pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kita udah dapat hooknya, udah dapat duluan. Buat orang-orang yang pernah ngalamin. Mungkin buat orang yang nggak ngalamin, yang dia anak orang kaya raya, apa sih ini lebay. Tapi kalau kita perhatikan dari segmen demografi Indonesia, itu kan banyak kalangan menengah. Di Indonesia itu banyak kalangan menengah. Dan banyak itu orang-orang tuanya itu kayak PNS, kayak gue lah, orang tua PNS. Itu banyak. Punya cita-cita gimana, tapi ada keterbatasan ekonomi macam-macam. Jadi kita harus grab attention-nya mereka. Ya kan? Terus yang kedua tadi itu konsistensi. Banyak orang itu ngerasa kayak, gue kalau posting harus dapat like langsung ratusan. Kita juga posting dulu, awalnya cuma like-nya paling 20, 30. Tapi konsisten. Ya tadi tuh, determinasi tadi. Terus-terusan. Dan di LinkedIn tuh ada jam-jamnya nih, gue kasih nih rahasia. Spesial nih. Jadi LinkedIn itu ada risetnya. Kalau mau posting tuh di antara, ya kan jam 9 sampai jam 11 pagi Indonesia. Karena kalau kepagian itu orang baru masuk kantor, ya kan pada meeting segala macam. Tapi kalau kesorean orang udah capek, udah lelah. Makanya kalau lihat postingan itu rata-rata jam 9 sampai jam 11 Indonesia. Jam-jam buka email. Iya, jam-jam orang buka sosial media, buka email. Dan aku sempat-sempatin tuh, bela-bela sampai setiap hari bangun kan. Dan materi udah disiapin, tinggal posting, bangun, posting. Karena orang itu terkoneksi, ya itu dari cerita ternyata. Dari cerita, boleh jadi nanti kita ketemu 1 tahun, 5 tahun lagi. Oh itu Mas Hari yang kemarin kita ketemu di LinkedIn, dari cerita. Aku sama ketemu sama klien ya kan, karena cerita, oh kita ternyata temannya si ini ya, oh dia kan begini-begini. Nah dapat tasnya ya gitu. Jadi tadi konsistensi kan, authenticity ya kan. Terus yang ketiga ada tipsnya lagi nih yang kedua nih. Tipsnya itu kalau di LinkedIn itu mainnya visual. Ya, kita jangan terlalu banyak cerita karena sekarang itu orang malas baca terlalu banyak. Visual. Ya, jadi visual makanya data visualization itu aku termasuk dagangan yang paling laku. Jadi kita rame terus masterclass tiap bulan. Kita udah lulusin itu 300 eksekutif ya. Ada 50 batch itu yang dari program weekend, belum lagi yang di korporasi. Korporasi itu aku ngajar udah banyak di perusahaan mana-mana. Dan itu visualisasinya itu kemampuan visual karena dari riset itu 2000 kali lebih cepat risetnya. Orang nangkap dalam bentuk gambar dibandingkan dia kalau dalam bentuk tulisan. Dan kalaupun kita bentuk tulisan masuk ke level yang subconscious tadi, masuk ke apa ya namanya emosional orang. Jadi tulisan yang masuk ke emosi orang, yang inspirasi ya tentunya gitu ya. Jangan kita konfrontasi kayak buzzer, bahaya itu. Jadi kita yang inspirasi gitu.
Aku kira sekarang di Indonesia tuh LinkedIn tuh udah mulai banyak yang ini ke sana, dan ya tapi itu bagus buat networking ya. Dan di sana awalnya memang banyak headhunter, dan dulu aku tuh temenan baik tuh sama headhunter. Jadi ada dari Monroe Consulting, ada dari Jobstreet, itu teman-teman. Jadi awalnya kenalan karena dia nawari kerjaan, terus sudah deal, terus pas kita kerja di mana kita kontak-kontak lagi. Jadi perbanyak teman, kita makin mudah hidup kita. Tiba-tiba kita butuh apa di mana ada teman kita. Nggak selalu masalah materi, kayak informasi gitu kan, informasi. Aku udah enak main-main ke Aberdeen, nggak perlu nginap hotel, kita udah ada teman, ada senior di sana ya kan, lumayan ya kan, nggak perlu nginap hotel, kita disaji. Main ke Bristol, ke London, ke Birmingham, nggak usah kita hotel lagi, teman di mana-mana. Dan apa ya, ada ceritanya gitu, Jadi banyak hal yang bisa kita bangun ya dari cerita kita ini. Ya semoga menjawab lah. Coba aja mulai aktif aja. Yang penting konsisten aja, terus-terusan kita otentik ya kan, prestasi apa segala macam. Memang kadang-kadang ada orang bilang, wah, jangan-jangan nih kayak membanggakan diri, itu tergantung niat. Ada orang yang memang dia mau membanggakan, tapi kok aku sih dulu ngerasa gini ya, aku tuh ngerasa sebagai anak daerah yang kurang figur, jadi teladan di daerah. Karena gue dari Medan tuh kayak siapa ya, jarang gitu. Taunya pokoknya B.J. Habibie doang, makanya gue dari ITB, cuma taunya B.J. Habibie doang. Nah, kalau kita sekarang ada di daerah kita menjadi figur daerah nasional, itu bagus. Dan aku ngerasa kayak terpanggil tuh, kita harus jadi tokoh-tokoh yang baru, menginspirasi adik-adik kita yang lain gitu loh. Nah itu yang dibutuhkan. Oke, semoga menjawab. Oke, ini Mas mungkin kita udah berada di ujung acara. Ada final remarks nggak? Pertanyaan ketiga? Katanya nggak jadi dia. Udah dijawab. Udah makan semua katanya. Oh gitu. Ada satu lagi mau nanya, silakan kalau ada. Mau ada yang nanya terakhir? Lebih seru tanya jawab. Udah kayak. Ya. Duduk aja nggak apa kan? Iya nggak apa-apa. Kenalkan bentar. Nama saya Dara, saya sekretaris PPI. Sebenarnya mau nanya aja sih, tadi kan kalau misalnya dari ceritanya Mas Hari itu, experience-nya lebih ke entrepreneurship lah ya. Apa sih sebenarnya yang mengubah dari entrepreneurship jadi pengen ngajarin orang lain dari tadi ke ITB, BINUS, atau gitu? ITS. Iya, ITS juga. Apa yang mengubah, terus sama gimana cara dapetinnya buat ngajar di situ? Lebih ke itu sih pertanyaannya sebenarnya. Iya. Ya, jadi teman-teman, entrepreneurs itu memang bisa dilatih, tapi ada sebagian itu karena personal values kita. Jadi aku dulu dari SD itu sebenarnya udah melatih entrepreneurship. Ya, jadi aku lihat di sekolah itu pedagang nggak boleh masuk kelas. Sementara aku punya saudara yang dia jualan kue. Nah, aku bisa bawa kue dia masukin kelas, nggak butuh uang. Tapi butuhnya apa? Itu ada di kreativitas kita sama opportunity seeking. Mungkin teman-teman yang belajar formal entrepreneurship itu ada namanya opportunity seeking sama advantage seeking. Aku ngelakuin itu, aku tahunya pas belajar strategic management baru tahu, oh ternyata istilah itu. Jadi kemampuan kita melihat peluang, opportunity seeking. Ya. Karena nggak semua orang itu bisa melihat peluang. Coba teman-teman lihat Nata de Coco, ya kan? Itu tahun 80, mungkin sampai tahun 2000, semua orang yang di pinggir pantai, bayangannya kalau ada kelapa muda, ya dia bisnis kelapa muda di tepi pantai. Tapi Benyamin Setiawan, ya kan, yang pendirinya Kalbe, dia melihat ada opportunity lain, gitu kan. Sama halnya kayak air minum dalam kemasan. Tahun 45 loh di Indonesia. Masa orang zaman perang ya kan dia ngenalin air minum dalam kemasan. Padahal orang bisa ngambil di dapur langsung masak. Tapi dia punya vision, dia melihat ke depan itu bakal terjadi scarcity, ya kan. Kemudian orang pengennya lebih praktis, terus terjadi globalisasi dan macam-macam. Nah, sampai sekarang bisa eksis. Nah, jadi opportunity seeking itu. Dan aku melihat opportunity seeking itu ada di mana-mana. Bukan kita berinteraksi sama dunia usaha aja. Termasuk dari akademis.
Karena aku melihat banyak inovasi yang terjadi di akademis itu ketika diterapkan di industri itu gagal. Dan aku melihat bukan inovasi yang nggak bagus, tapi cara mempackage, cara mengemasnya yang nggak kena sama orang industri. Dan aku lihat tuh ada dunia yang berbeda nih antara akademisi sama praktisi di Indonesia. Gimana tuh, Mas? Dan gua nggak melaga-laga mereka, kita ada di tengah menghubungkan. Dan justru ya aku jalan usaha ya. Nah, itu brandingnya akademisi sama praktisi. Jadi kayak publikasi kita atas nama perusahaan Patrick & Co, Strategic Technology Infinity. Kita publikasi Scopus, Conference segala macam. Dan setiap publikasi dari business research consultant kita, dia dapat insentif. Jadi mahasiswa gua ada anak S2, ya kan? Ada yang lagi S3. Setiap dia publikasi bawa nama perusahaan kita, tentunya bawa nama kita juga ya kan. Dia dapat insentif. Dan publikasi dia itu menjadi prototipe yang kita gunakan buat di perusahaan. Ya, jadi misalnya nih kemarin kita baru siap webinar ya kan untuk memprediksi di industri supply chain. Jadi melakukan customer segmentasi, memprediksi itu adanya late payment atau fraud ya. Terus kita memprediksi order dan sebagainya. Dan prototipe udah jadi proyeknya. Tinggal kita perlu destinasikan dalam bentuk tulisan. Aku tinggal kasih kan sama business consultant ini, kamu tinggal tulisin, codingnya semua udah jalan, kita kemarin udah seminar. Dan ini bakal jadi prototipe kita di project. Terus nanti kita bakal present di ISDP hari Minggu ini. Okay. Dan itu once itu jadi, ya udah bakal jadi project. Ya, jadi siklusnya kayak gitu. Ya kan? Jadi orang mungkin ngelihat ada misi gitu kan. Padahal banyak inovasi di akademik yang kalau kita bisa mempackage dalam dunia usaha, itu bisa ngasih project yang miliaran. Itu pintar-pintar kita tuh. Jadi opportunity seeking-nya nggak semua orang punya. Sama tadi advantage seeking-nya. Kemampuan melihat advantage. Ada di kita, di networking kita, di partner kita, di vendor sebagainya. Jadi kayak gitu ya. Semoga menjawab. Jadi ini ada sedikit pertanyaan pendek-pendek, Mas. Mungkin dijawab singkat-singkat aja. Oke. Itu Mas, kalau jenuh biasanya untuk jaga determinasi gimana Mas? Kayaknya tadi udah dijawab sih ini. Lanjut. Prioritas saat kita mencoba keep everything on sync, gimana tuh Mas? Memilih prioritas. Ya. Kalau sekarang itu teman-teman, kita bukan time management, tapi itu nama itu adalah mind management. Kita mengendalikan pikiran kita. Jadi kalau misalnya mengerjakan satu waktu itu boleh jadi ada 2-3 pekerjaan, itu kadang nggak bisa dikendalikan. Terus kedua, kemampuan mendelegasikan itu bagian dari leadership. Jadi bukan berarti kita menyuruh orang, tapi kita mendelegasikan ke orang yang tepat. Dan kita bisa memanage pekerjaannya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi prioritaskan yang punya impact paling besar. Ya, jadi ukurannya impact dulu. Terus kedua, kita delegasikan yang memang kurang urgent, ya kurang urgent kita bisa delegasikan. Tapi yang harus kita kerjakan langsung kita kerjakan. Ini ada pertanyaan personal banget sih Mas, ini ada keluarga Mas juga dengar tuh. Jadi boleh dijawab boleh nggak? Sekarang Mas lagi paling struggle dengan apa? Kerja atau kangen rumah gitu? Kalau nggak mau denger istrinya bisa di skip nggak apa-apa. Ya, kalau paling struggling ya, aku sih ngerasa paling struggling sama apa ya, anxiety yang abal diri. Oke. Ya, jadi misalnya perasaan takut gagal, Paranoia itu ya, tadi ya. paranoia tadi, malu, hal kayak gitu. Tapi selama kita bisa memanage itu buat kita deliver itu jadi bagus gitu. Itu at least jadi alert system. Jadi aku bisa bilang ya kan, dulu aku PhD di Bantai di Indonesia itu bulan lalu kadang masih di jadi itu trauma itu ke bawah. Itu trauma ke bawah. Aku orang dan di ujian itu aku sering bayang itu aku gagal. Dan kadang mimpinya itu gagal. Padahal ujiannya nggak gagal, ujiannya bagus gitu. Tapi karena ke bawah pikiran sampai ke bawah mimpi, sering kayak gitu. Jadi pintar-pintar aja. Misalnya ada rasa paranoid itu, kita memanage ini. Aku juga pengen sih konsultasi sama psikolog juga. Oh, gitu. Karena itu kayaknya agak ini loh, agak berat. Jadi kalau missing karena hal yang sepele itu berat. Jadi aku kemarin ngalamin, misalnya ternyata submit assignment harus 2 kali disubmit. Jadi pas masuk pertama, kan kita udah receive email otomatis ke email kita. Ternyata tuh di kampus yang baru ini, ternyata tuh baru tuh meetingnya aja. Aku harus klik submit lagi. Dan keselnya itu aku baru tahu late itu 1 jam setelah deadline. Dan aku coba
kasih tahu sama dosennya, saya dari 1 hari sebelumnya saya sudah sakit dan saya tidak melakukan revisi apapun, tidak melakukan submission apapun. Saya pure karena saya benar-benar nggak tahu harus dulu sampai. Nah itu kesel banget, sampai hari ini sebenarnya kesel. Cuma aku ya, udahlah. Bahkan sebenarnya udah selesai pun, kita bisa udah lulus, dapat nilai bagus, tetap aja kesel. Karena aku ngalamin hal kayak gitu. Jadi itu apa ya, agak trauma. Aku di Makassar pernah 1 kali itu late submit. Jadi itu jangan sampai kita mau submit assignment ya, itu last minute banget tuh. Last minute itu hitungan hour tuh udah last minute. Karena bisa jadi ada hal lain yang nggak bisa kita kontrol, itu kejadian Pak. Terus telat 1 menit, udah di sini hitungannya late, langsung kita denda itu berapa ya? Kena 5 poin potongan. Ya tapi aku alhamdulillah udah dipotong masih bisa kumpul. Itu dia. Oke, berikutnya itu Mas, ada niat untuk balik ke Indonesia nggak? Ya dia pasti pengen banget lah. Kita sih ya paling enak makanannya, ya kan, paling murah, ya kan, itu di Indonesia. Dan klien kita banyak di Indonesia. Cuman ya, aku melihat sekarang kita butuh ekosistem tinggi untuk research dan di sisi lain itu ada values yang kita bisa utilize. Karena ketika kita di luar negeri, itu kayaknya frame-nya beda loh, teman-teman. Itu beda. Cara mereka melihat kita di luar negeri itu beda. Padahal boleh jadi layanan kita sama. Okay. Nah, kita sebagai entrepreneur yang memanfaatkan itu juga. Yeah. Itu bagian dari branding. Dan akhirnya ya itu bagus. Oke, itu Mas, berikutnya tentang time management dan cara belajar Mas selama PhD atau yang kemarin-kemarin juga. Jadi aku lebih menerapkan time management, ya kan? Kita harus mampu mengalokasikan pikiran kita buat apa di mana. Ya. Terus cara belajar tadi aku nggak hanya memorizing, tapi itu kita lakukan sense making. Ya. Jadi benar-benar kita cerna ya. Dan tanya why pertama, why kedua, why ketiga. Ya. Tapi kalau kita baru bangun tidur ditanya itu kita tahu, berarti kita udah ngerti itu. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi coba masukin ke alam unconscious atau subconscious. Ya, sehingga kita lebih apa ya, lebih memahami ya, lebih dapat ownership-nya lebih dapat. Oke, berikutnya tentang personal branding, udah kali ya itu tadi. Cara nggak over stress Mas, gimana? Karena aku sih sering ngalamin proses sebenarnya. Ya, sering ngalamin dan yang penting itu ini apa? Kalau kita stres karena pekerjaan banyak itu bagus. Okay. Karena banyak pengusaha di luar sana stres karena nggak ada kerjaan dan dia harus bayar gaji karyawan. Ya, jadi teman-teman tergantung kita stresnya kenapa? Kalau kita stres dengan hal yang produktif tidak apa-apa. Kalau bisa stres aja nggak apa-apa. Itu bagian bahwasannya kalau kita jalan dan kita berusaha untuk dealing dengan kompleksitas tadi gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi yang penting pastikan kita stres karena hal yang produktif. Tapi kalau misalnya stres karena hal di luar kontrol dan itu nggak produktif, itu kesel. Itu keselin. Contohnya hari ini tren aku di cancel. Oh, oke. Iya, dan aku ada di sini harus bawa mobil itu sendiri dan itu sangat keras banget, cepet banget dan aku kayak nggak peduli tadi mau speed limit berapa buat soalnya ngejar wisuda, ngejar apa, ngejar dipanggil nama, untung tadi masih dapat. Nah itu stres dan itu stres nggak produktif. Meskipun ada lesson learn-nya ada, kita tuh apa ya nggak bisa kontingensinya tipis banget nggak bisa. Jadi kalau tren di sini sekarang udah sering terjadi strike, jadi untuk perusahaan bahan juga. Iya, strike-nya rusak, parah. Dan itulah. Oke, yang terakhir ini Mas, ada a head full of fears has no place for dreams. Tadi Mas sempat mention tentang banyak ketakutan dalam hidup, dan Mas barusan mention lagi. Apakah setuju dengan quote di atas, Mas? Silakan. Akhirnya ketakutan ya, itu bagian alami dari manusia. Ya. Dan aku merasa selama itu untuk hal yang baik ya, untuk hal yang baik yang produktif itu bagus. Misalnya nih, dulu aku pas bekerja di Migas, Migas, itu organisasi kita dibubarkan dan ruangan aku itu disegel sama polisi bawa senjata. Ya, itu membuat ketakutan, trauma. Itu salah satu yang buat aku trauma. Dan waktu itu kita bekerja itu sampai ada psikolog, terus sama ada
pimpinan KPK dan kami ngasih apa namanya kayak konseling buat supaya kita nggak terlalu takut. Itu salah satu sumber ketakutan yang kalau dulu. Karena teman-teman bisa bayangin ya, kita sebagai senior officer tiba-tiba dapat nota dinas dari kepala, wakil kepala, deputi sampai turun, terus ujungnya kita jadi saksi ahli di persidangan. Waduh. Dan teman-teman tahu mungkin ada cerita orang awalnya dari saksi jadi tersangka. Jadi menurut aku ketakutan itu wajar. Udah ada beberapa sebab-sebabnya. Dan tapi selama itu membuat kita alert ya, kita jangan pernah menjual, ya, jangan pernah disuap, kita nggak korupsi, itu bagus. Aku bisa nanya itu dan waktu itu aku ada memutuskan, wah gua kayaknya bakal berat nih kerja di pemerintahan. Karena kayaknya mengerikan gitu kan. Karena ada beberapa yang kena itu bukan berarti dia salah satu gini teman-teman, yang jadi kekhawatiran leaders di state on enterprise Indonesia. Mereka nggak ngambil duit, tapi karena keputusan bisnis yang merugikan perusahaan, dia harus mempertanggungjawabkan kerugian negara. Padahal sebenarnya bukan dia ngambil uang, dia bukan korupsi. Cuma penegak hukum juga kesulitan untuk membedakan mana yang disengaja, mana yang nggak disengaja. Itu paling berbahaya. Makanya kita pun di perusahaan, aku sebenarnya by far sampai hari itu menghindari bahkan proyek pemerintah. Kita kalau proyek dari kementerian, kita hanya untuk training mengajar doang. Training ajar, isi acara boleh. Tapi kalau udah proyek, sorry bos, bukannya kita nggak friend, cuman kita inilah, gue kita banyak proyek justru dari perusahaan multinasional di Indonesia, perusahaan private sector kayak gitu. Jadi aku bilang sih nggak bisa dihindari dalam itu, karena ada cerita sih orang yang mengalami trauma. Dalam bentuk apapun bisa jadi berbeda-beda. Yang penting kita memaknai dan itu menjadi hal yang positif. Ya, kayak aku pasti nanti penuh ketakutan kalau misalnya nanti mesan tiket kemasnya pas, karena udah pernah kejadian, gua di cancel atau terancam gagal wisuda, ya kan? Tapi itu jadi bagus. Jadi kedepannya jangan ngambil yang mepet cuma setengahnya. Jadi aku kayak gitu orangnya. Jadi selama itu positif nggak apa-apa. Go ahead, selama itu produktif nggak apa-apa. Ya jangan sampai kita ketakutan, misalnya ketakutan hantu. Orang nggak ada hantunya. Gue bukan yang sombong atau apa. Gue udah pernah di Kopassus, di sekolah, di Batu Jajar, di Musim Ajen, kan kita digeblek tuh kalau OJT macam-macam. Kita suruh tinggal di hutan. Yang adanya hantunya, prajuritnya ada nyaman-nyaman jadi hantu. Gue sih memang nggak pernah melihat, memang anak gue aja takut hantu. Jadi kalau sesuatu ketakutan yang memang pernah terjadi dan itu wajar ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sesuatu nggak pernah terjadi, ketakutan itu berbahaya. Yang itu menurut aku indikasi bila ada gangguan jiwa, ini berbahaya kan. Kita kayak apa namanya skizofrenia ya. Skizofrenia. Ya, yang film apa game teori ya. Imitation game. Apa sih? Bukan, ada Beautiful Mind. Oh iya, yang Russell Crowe. Nah, orang beneran itu. Iya, itu orang beneran. Itu aku tahunya di itu namanya Nasib itu. Jadi itu orang beneran dan dia mengalami ketakutan yang dibuat-buat. Nah itu dibuat-buat. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang bakal ini dia seolah dia terasa ada itu dibuat. Tapi kalau kita pernah ngalamin, ya kan itu wajar. Gua pernah telat. Ya. Terus pas awal ke UK ya ini cerita paling kelam itu sebenarnya. Jadi udah bakal berangkat, udah beli tiket pesawat 2021 pas itu pandemi. Nah, kita harus karantina di London, ya. Mesan tiket nggak bisa, mesan tiket hotel nggak bisa. Sampai ratusan kali coba nggak bisa ya. Coba kartu kredit apa di apa nggak bisa. Nah itu bikin trauma. Akhirnya sampai mentioning Twitternya mereka, sosial media, terus rame-rame segala macam. Akhirnya ada yang bawain ya pakai email. Tapi itu bikin trauma. Gitu. Jadi aku kadang kayak kalau sesuatu yang mendadak ya, kadang-kadang ada hal yang nggak terkontrol itu kejadian, hal itu bikin kesel. Okay. itu kesel banget. Dan aku nggak tahu ya, sering ngalamin kayak gitu. Jadi hal-hal yang di luar ini itu kejadian, ya itulah. Dan itu ya bikin trauma sih.
Oke, mungkin itu kita sudah berada di ujung percakapan dengan Mas Hari dan terima kasih banyak ya Mas Hari. Itu tadi percakapannya kalau kata orang Jawa daging banget. Daging banget. Terima kasih juga, saya mengucapkan terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya. Tanpa kalian mungkin acara malam ini nggak akan terjadi. Dan terakhir sebelum kita bubar, ayo kita foto dulu ya. Dan ada ini Mas, persembahan terakhir dari teman-teman diaspora. Silakan deh. Sertifikat dari kita. Oke Mas, kalau bisa Mas ini dulu nih. Oh, background itu. Close sekali lagi dong. Yuk, sekarang kita foto bareng ya. Teman-teman kita foto-foto bareng dulu ya. Ya, demikian acara kita end stream ya. Kita akhiri. Terima kasih. Jody di sini, kita pamit. Bye-bye. Bye.